Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam antara lain mendirikan sholat tahajud, sholat witir, dan sholat qobliyah subuh. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus sholati ba'da sholatil mafruḍah sholatul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Melansir dari buku karya Ibnu Bashar yang berjudul Dari Kuntum Menjadi Bunga 2, terdapat sebuah hadis yang menyebut bahwa sholat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan, dosa, mencegah dosa, dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kemudian yang kedua, sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani mengatakan dalam kitab Sholatul Mu'min bahwa qabliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Kemudian yang keempat, zikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Dikutip dari buku Apakah Amalan Kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya Alexander Zulkarnain, bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya, subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwasannya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1-4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berkelumun, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya. Kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itulah 6 amalan sebelum subuh yang dapat diamalkan dengan istiqomah. Insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.